Selamat datang di podcast teman kamu. Podcast dari Tomodachi. Halo Tomodachi semuanya, balik lagi di episode ke-8 dari podcast dari Tomodachi bersama Arin dan Dina di sini. Halo, say halo Arin. Halo. Hari ini kita bakal bahas sedikit tentang kehidupan di luar negeri, life abroad, tapi specifically tentang hal yang deket nih buat kebanyakan dari kita, yaitu hidup kita sebagai muslim atau muslimah di Jepang, our Muslim life in Japan. Jadi kayak yang teman-teman tahu semuanya, kalau di Jepang muslim itu minoritas. Jadi ya pasti ada hal-hal, ada cerita-cerita menarik yang bisa kita share ke teman-teman yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nantinya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya, Tomodachi mau tanya-tanya tentang hal-hal yang spesifik, boleh banget, boleh kirim DM ke Instagram kita di @dari_tomodachi atau email, atau yang lainnya boleh bisa DM juga ke Ardina Mulia atau ke Nadrasia. Iya, Nadrasia. Oke, kita mulai dari hal tentang ibadah dulu yuk, Ren. Dari ibadah. Apa ya, kalau menurutku gini nih, kalau ibadah, kalau di sekitar rumah doang nih ya, kalau misalnya kehidupan sehari-hari, alhamdulillah nggak terlalu banyak masalah ya, maksudnya nggak terlalu banyak obstacles gitu, kayak kalau misalnya mau sholat di kampus sudah ada quiet space, meskipun quiet space-nya kadang agak jauh dari kelas-kelas, tapi itu udah salah satu kemudahan sih, kita bisa dengan gampang kayak kalau mau sholat, kita tinggal langsung ke sana gitu, dan kalau deket rumah juga, kita kayak gak nyampe 5 menit, jalan beberapa langkah gitu ya, kayak 5 langkah ya, ibaratnya gitu, udah nyampe masjid. Itu masjid yang di Beppu tuh cuma satu dan kita deket dari situ gitu, di belakangnya gitu. Dan biasanya salah satu advantages yang kerasa banget sama aku itu kalau misalnya di bulan puasa, Din. Jadi kalau misalnya kalau bulan puasa, aku kalau misalnya wah ini udah deket-deket maghrib nih, aku biasanya kalau baru selesai ngampus, aku ke masjid, nanti bisa dapet takjil sekalian saat maghrib, nah bisa tarawih. Kalau mau tarawih jamaah juga kadang-kadang, jarang-jarang ya, karena panjang banget Din kalau misalnya di masjid itu tarawihnya. Iya. Tapi ya ini gampang lah gitu ya ke masjid, dan kalau mau sholat pengajian misalnya ada apa gampang sih. Tapi kalau ibadah, kalau selain di masjid atau kayak misalnya keluar dari Beppu atau di Jepang secara general, kayaknya itu mungkin obstacle-nya baru kerasa. Misalnya kayak lagi kalau di mall, aku biasanya gini ke fitting room. Jadi ambil ini kan biasanya gede tuh fitting roomnya, aku ngambil baju-baju, terus yang banyak bajunya 5, nanti aku masuk. Tapi ya ujungnya keluar Uniqlo kan, jadinya kadang tempting juga ya untuk Uniqlo ya, kadang dapetnya satu sih, atau ya kadang-kadang. Tapi biasanya itu kalau misalnya lagi sholat, mana Uniqlo? Biasanya kan Uniqlo tuh ada di mana-mana, ada itu tadi fitting roomnya gede, wudunya tuh di disable toilet. Jadi biasanya di situ kan lebih enak ya. Kan kadang kalau misalnya kita, kendalanya juga kalau misalnya sholat tuh kadang kalau kita ambil wudu gak sih, Din? Kalau misalnya ambil wudu kan ada kaki lah gitu kan. Kalau misalnya biasanya kan wastafel nih ada air ya gitu kan. Kan biasanya kalau di Indonesia ada tempat wudu. Kalau tempat kayak gitu kan nggak ada tempat wudu, dan biasanya ya itu kalau di wastafel yang kayak di toilet yang bisa orang hilir mudik gitu kan, kayak ini dilihat ya apa kita nyarinya kalau bisa ya di tempat yang spesial kayak gitu ya. Tapi ya, kadang kalau nggak ada fitting room di nursery room ya nggak sih, Din? Iya, benar. Yang tadi tengah wudhu udah mah diliatin sama orang. Udah gitu kita kalau misalkan ngangkat kaki ke wastafel, kan airnya jadi kemana-mana kan. Jadi nggak enak nggak sih, Rin? Kita jadi ngerasanya ngotorin WC, apalagi WC di Jepang tuh WC kering. Benar. Jadi kelihatan banget. Jadi nggak enak kalau misalkan di WC umum wudhunya gitu. Dan iya kalau sholat kadang di nursery room juga. Benar. Dan aku pernah denger sih dari temenku yang Jepang, katanya selain maksudnya jarang nggak sih ngeliat orang naikin kaki atau setidaknya basuh kaki deket wastafel. Dan selain itu juga aku pernah dengar dari teman Jepangku sih, katanya di Jepang itu katanya kalau misalnya kita nyuci kaki itu tandanya kita menghapus dosa besar ya. Jadi kalau misalnya orang Jepang ngeliat kita, ini sepemahamanku ya, kayak ngelihat kita nyuci kaki, emang dia habis ngelakuin kesalahan apa gitu. Demi apa, Rin? Baru tahu loh. Seingatku ya, ada teman Jepangku yang sempat bilang, dan dia kaget gitu. Terus aku lupa dialognya dari mana, pokoknya intinya aku baru tahu. Saya pemahamanku, ya semoga nggak salah atau gimana, tapi ya tahu kayak gitu. Tapi memang sebenarnya kan esensi dari wudhu itu mensucikan diri. Jadi wah, ada benernya sih. Kadang tuh aku ngerasa bersalah juga, Rin, kalau misalkan sholat di yang tadi Arin sebutin di fitting room. Aku deg-degan banget loh. Iya, sampai sekarang aku deg-degan. Benar. Makanya kadang ngerasa lama, makanya kan ngambil baju 5. Nah kadang makanya karena merasa bersalah itu, ya udahlah
beli aja lah satu gitu. Kadang ada juga Iya. Makanya itu selain tempting tadi ada merasa guilty juga, ya ampun ini terlalu sering nih kita, padahal itu kan tepatnya bukan untuk itu gitu kan, dan itu kan jatuhnya mereka nggak tahu, dan kayak nanti kalau mereka tahu kan nggak tahu ya, itu kan maksudnya itu fungsinya bukan untuk itu gitu, fungsinya kan untuk fitting ya, untuk nyobain baju ya. Emang sebenarnya emang ada perasaan-perasaan gimana, tapi ya ngakalinnya kayak gitu ya, enak sih. Salah satunya. Salah satunya. Dan kalau ke Tokyo gitu atau ke tempat-tempat yang udah banyak turisnya biasanya udah disediain ya, itu sih keuntungannya. Tapi ya kalau kita ke Oita atau maksudnya kalau tempat yang belum terlalu banyak dijamah sama turis, emang sih kalau nyari tempat sholat emang kayak kan nyari tempat sholat ya tempatnya bersih gitu ya setidaknya bersih lah gitu ya. Tapi ya itu kalau misalnya tempat yang gede ada khusus gitu kayak musola di kita gitu. Ya buat teman-teman, for your information, kita tinggalnya di kota yang namanya Beppu kan. Jadi Beppu tuh deket atau enggak dari Tokyo, jauh, bahkan beda pulau. Jadi kalau misalkan kita analogikan sama kota-kota di Indonesia, Tokyo itu Jakarta, Beppu tuh lebih kayak apa ya, Banyuwangi, udah mah. Banyuwangi masih satu ini. Banyuwangi masih satu pulau, cuma maksudku kayak ambience dan lain-lainnya kayak masih agak ya bukan kota besar lah gitu. Benar. Walaupun memang international friendly karena anak IPU 50%-nya orang internasional kayak gitu. Terus ini Rin, kayaknya orang-orang kalau misalkan dengar, di fitting room kan kotor gitu. Nah kalau misalkan di Jepang, fitting room tuh kita nggak pernah masuk pakai sepatu ya Rin. Iya benar, itu alasannya. Kenapa kita Iya, kenapa bisa? Karena sepatunya pasti selalu kita taruh di luar, bukan di luar. Jadi kayak sebelum masuk kan ada gordennya tuh, gorden masuk, terus ada kayak undakan sedikit itu. Nah sepatu kita tinggalin di sana, jadi selalu bersih tempat yang buat kita berdiri itu. Makanya kenapa kita berani buat sholat di fitting room. Jadi senpai nggak sih ini? Benar. Dan kadang juga ada karpetnya kan, jadi ya enakan dia bersih gitu. Kalau merasa kurang bersih, ada juga orang yang bawa sejadah lipat yang ringan gitu. Benar. Tapi ya dengan prosedur kita buka sepatu ya setidaknya meminimalisir kekotoran gitu ya. Betul. Itu sih. Terus tentang saum Rin, Ramadan nih misalnya. Ramadan kan orang-orang di sana nggak puasa nih, kafeteria tetap buka, restoran tetap buka, nggak ada sama sekali yang berubah, nggak ada iklan marjan juga. Terus teman-teman kita juga yang inter atau teman-teman yang non muslim juga kan nggak pada puasa. Gimana kalau Arin selama ini berarti udah 3 kali ya puasa di Jepang? Iya, udah awalnya kaget kan. Maksudnya awalnya pasti bukan kaget sih, lebih kayak ternyata di sini nggak ada. Baru sadar, awalnya sadar ternyata vibes-nya beda. Ternyata Ramadan vibes-nya baru kerasa hilang gitu. Lebih kayak gitu awal-awalnya. Tapi ya udah kayak dalam 30 hari itu ya mungkin awal-awalnya kayak 10 ya awal-awal lah gitu. Makin kesini ya kalau ngeliat orang minum ya udah kayak ngerasa kayak ini puasa Ramadan itu rasanya kayak puasa Senin Kamis biasa gitu. Nah, maksudnya vibes-nya kan Senin Kamis yang kayak orang ya udah makan apa gitu ya. Kayak misalnya kita puasa. Kalau di Indonesia kan kalau misalnya Ramadan kan emang semuanya puasa gitu. Beda kan kalau misalnya lagi puasa Senin Kamis gitu. Kan biasanya ya udah orang makan atau apa gitu. Nah, kalau lagi puasa pas lagi ngampus juga kayak gitu rasanya, kayak orang minum atau orang lagi makan. Atau kadang diajakin kita makan, puasa ya. Nah kadang kayak ya gitu sih kadang kan ya kan kalau misalnya kita lagi di Indonesia ya kalau kadang puasa kayak nggak ada lah orang ngajakin makan kan ya sih gitu. Karena kalau orang yang di Indonesia kalau mereka lagi dapet misalnya lagi nggak puasa, maaf ya makan ya. Kalau di situ ya nggak bisa juga expect orang bakal minta maaf ya, maksudnya nggak ada interaksinya kayak gitu emang, karena jadinya emang biasa dan kita yang harus internalisasi keadaan yang kayak gitu, ya nggak sih Din? Pengalamanku Rin. Jadi kan bulan Ramadan beberapa tahun ini kan sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Oh iya benar. Jadi udah mulai panas-panas gitu kan di Jepang tuh. Ya, aku ingat banget tahun kedua atau tahun pertama gitu. Aku tipenya kalau lapar aku ngantuk Rin. Oh iya benar. Nah, aku lagi di satu kelas, ini kelas bahasa Jepang. Jadi kelas bahasa Jepang tuh isinya cuma 15 orang gitu. Nah, aku duduk paling depan kan, di barisan depan. Nah, gurunya depanku persis. Cuma aku kayaknya ngantuk apa gimana. Terus ya pokoknya aku nunduk-nunduk gitu deh. Udah gitu. Tapi pas itu alhamdulillahnya gurunya ngerti kalau kita lagi puasa gitu kan. Dan aku tuh bukan tipe yang tidur di kelas gitu Rorin.
Terus pas hari itu ibunya bilang ke aku, "Daijoubu," kayak gak apa-apa. Terus mau minum nggak? Ibunya bilang gitu, "Daijoubu deh, gak apa-apa Bu," gitu, puasa gitu. Ya, gitu. Benar. Itu satu. Terus kedua, perut bunyi. Aduh, malu banget sih ini tuh. Benar. Anak kelasnya kecil, lagi hening ya. Ini lagi ujian, jadi lagi ujian kanji. Terus aku lagi sahur, lagi Ramadan tuh. Kayak mungkin otaknya karena otaknya berfungsi, otaknya muter, energinya habis. Terus akhirnya semua yang dari perut tuh dikerahkan semua, kosong lah. Iya, bunyi lah dia. Terus semua orang ngelihat ke aku kayak ya Allah, malu. Benar. Dan emang sih aku 3 tahun puasa di Jepang karena sahurnya pagi banget. Jauh lebih pagi. Menurutku pagi, jauh lebih pagi daripada Indonesia. Kalau Indonesia 4:30 kita masih bisa makan, terus buka jam 6 gitu ya. Tapi kalau di Jepang sahur itu jam 2:30. Jam 3-an. Ya segitu. Bukanya jam 7:30 ya nggak sih? Nah, itu kan kerasa banget lamanya. Dan apa ya untung masih di Jepang sih, belum kayak di Eropa sana yang lebih parah, tapi itu menurutku awalnya ekstrim banget. Dan aku juga jarang sahur gara-gara aku baru tidur, ternyata bangunnya pas subuh itu ya udah kelewat sahurnya. Kadang kayak gitu sih, kadang ya itu jadinya dalam 1 bulan puasa tuh lumayan sering aku tuh nggak makan gitu. Bahkan ya paling minum doang karena baru pagi gitu nggak mood gitu, aduh makan males gitu, jadi ya udah lanjut aja tidur, paling minum. Nah makanya itu yang bikin udahlah musim panas ya nggak sih, udah makanya siangnya panjang. Karena makanya dia panjang kan, makanya dia panas, karena di musim panas makanya harinya panjang, makanya kayak benar-benar diuji banget ya keimanan rasanya. Kayak itu kan godaan ada di mana-mana, dan juga orang juga nggak sadar ya sebenarnya kita mau puasa apa enggak. Sebenarnya bisa, itu banyak banget godaan, tapi ya kayak gitulah kondisi yang membuat kita ternyata wah enak banget puasa di Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang malah itu ya Rin, jadi karena kita harus melaksanakan hal-hal ini nggak ngikutin mainstream, karena kita kan benar-benar bisa dalam tanda kutip sendiri gitu ya, bukan sendiri sih, sedikitan lah gitu. Jadi kita pengen lagi baca-baca tentang hal yang harus menguatkan kita, yang bisa menguatkan kita, misalkan dari kayak apa ya, basic-basicnya, basisnya gitu. Jadi kita, kalau aku personally jadi termotivasi buat oh gitu ya. Terus ya kadang-kadang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang unik dan tidak terpikirkan dari teman-teman inter. Benar-benar setuju banget sih. Kenapa harus puasa gitu? Kadang ya makan aja lagi nggak ada yang lihat. Nah itu ada juga tuh kadang, gak apa-apa, nggak ada yang lihat. Emang siapa? Emang kalau makan kenapa? Emang ada juga. Pas itu kalau wudhu, aku pernah sekali sama orang lagi wudhu kan kita ada bagian kumur-kumur kan. Oh iya benar. Terus kayak temanku tuh ngeliatin kayak, kamu itu sambil minum ya? Aduh yang ngakak sih emang gitu ya. Jadi teringat SD, soalnya SD aku dulu sempet gak kumur. Gitu, astagfirullahaladzim, Mama Arin. Pernah gitu, bahkan aku pernah minum air dari dispenser gitu, pakai tangan gitu. Itu gak SD sih, TK. Itu TK. Ya, Mama Arin, anaknya Mama Arin. Jadi terbuka nih ya, ini jadi menjaga puasa full ala anak TK gitu ya. Tentang puasa. Ya terus alhamdulillahnya yang tadi Arin bilang juga, kalau lagi puasa memang masjid kita benar-benar ya Arin, masih di dekat rumah kita. Jadi kita cuma 5 menit jalan dari rumah. Benar. Mereka benar-benar dari donasi dari orang-orang yang memang mau, mereka benar-benar buka sahur dan makan buka buka gratis. Itu Masya Allah banget deh. Terharu ya. Dan itu bukan cuma muslim aja yang di-invite, kayak kalau misalkan non-muslim mau datang, siapapun mau datang ke masjid boleh banget dan bakal tetap boleh makan, kayak yuk gitu. Apapun lah, atau emang cuma mau makan aja, atau emang cuma mau boleh banget. Kayak temen itu harus mau kenal Islam dulu atau apa enggak ya, emang kayak membangun community gitu ya. Benar. Terus ngomongin saum, maksudnya ya saum itu 1 bulan di antara 12 bulan itu khusus ya tantangannya. Nah 11 bulan yang lain terkait makanan juga banyak ya. Maksudnya kalau kita lagi makan itu kan tadi gak bisa makan, itu challenge-nya gitu. Nah sekarang kalau ada kesempatan untuk makan 11 bulan sisanya, tetap ada obstacle-nya gak sih Din kalau dari makanan? Pastilah, maksudnya
karena tadi kita bilang kalau misalkan Jepang tuh Muslim minoritas ya, jadi dari ingredients makanannya juga lebih banyak yang tidak halal friendly, tidak Muslim friendly. Misal dari hal-hal kecil aja deh, kayak apalagi Jepang tuh hampir semua makanan, kebanyakan makanan itu yang bikin rasanya rasa Jepang itu adalah alkohol atau turunan alkoholnya, kayak mirin, sake, segala macam kayak gitu-gitu. Ya kalau buat teman-teman yang memang berhati-hati, terus kayak nggak mau, karena kan ada orang yang memang ngelihatnya kalau tentang alkohol ini sama sekali nggak boleh, atau ada juga yang bilang asalkan tidak memabukkan kan. Jadi ada beberapa pendapat. Kalau yang lebih percaya ke yang pertama, mereka memang hal-hal yang kayak gitu dihindari sama sekali gitu. Dan itu jadi jauh lebih menantang. Benar sih. Emang bahkan dari makanan-makanan kecil aja yang kita nggak pernah tahu kalau misalkan ada alkoholnya, itu tuh bisa jadi ada gitu. Jadi kita harus misal kita lagi ke convenience store atau lagi ke department store, kita harus selalu baca ingredients-nya. Yang mana aku nggak pernah ngelakuin itu sebelum datang ke Jepang. Benar sih, benar. Paling kalau di Indonesia lihat ada halal MUI-nya, udah ya berarti udah gitu, dan certified lah gitu ya. Dan emang sih selain alkohol juga kadang babi juga sering ya, kayak turunan-turunannya kayak, dan sekadang nggak cuma babi sih, kadang hal-hal yang kita nggak tahu dia bisa babi bisa enggak. Nah tapi karena ragu, kalau bagi yang mau menghindari ya itu tricky juga. Misalnya kayak inilah manisan kayak kue atau pastry apapun lah, kayak biasanya ada shorteningnya atau nyukazai pengemosi, dan itu nggak tahu kan, kita nggak tahu itu tadi, nggak tahu ini hewani apa nabati. Kadang kalau soalnya kalau nabati dia dikasih tahu kan, makanya kadang kita nggak tahu, kayak ya udah dihindarin. Itu kan jadi padahal ya ampun cuma dikit doang, padahal kayak kita juga ngerasain babinya gitu, nggak ada ngerasa pok-poknya lah di lidah gitu, padahal itu manis, padahal itu nggak ada kaitannya sama daging gitu. Atau misalnya ya contohnya kayak ciki-ciki atau apa ya, bener tadi kata Dina, alkohol juga kayak gitu kan. Nah kayak misalnya snack rasa cheese tapi isinya ada perisa porknya, itu kan juga ada, padahal kayak ya ampun, padahal kita maunya cheese-nya gitu, kita nggak butuh porknya gitu. Ya udah akhirnya aku awal-awal pas awal kan, karena aku bingung, aku juga nggak tahu nih ngapalin kanji, masih awal banget ya, belum kenal apa itu kanji ya, maksudnya ya udah belum ngapa-ngapa kanji banyak. Jadi aku tuh setiap masuk supermarket pasti kerjanya nge-translate pakai Go Translate di foto itu kan, itu kadang bisa 1 jam padahal cuma berapa gitu, kayak iya itu sering, karena awal-awal kita nggak tahu kan isinya apa gitu ya. Tapi kan makin kesini kita kan udah tahu, oh yang boleh ini kan kita udah hafal ya, yang boleh dimakan ini, yang nggak boleh ini, terus dan udah mulai tahu kan, karena kita referring ke si listnya itu kan ada ya, Jepang ya informasi kayak gitu mudah diakses juga, alhamdulillah. Jadi kayak oh ini kanjinya nggak boleh nih list-listnya yang nggak boleh nih, nama-namanya. Nah itu bisa lama-lama kan, karena itu aja terus. Misalnya kalau di roti paling yang ada shortening atau apa misalnya kan. Nah nggak mungkin ada niku, nggak mungkin ada dagingan ya. Jadi kan kita udah tahu kalau di iniannya ini nih gitu, paling kita ngecek-ngeceknya di bagian sana. Dan karena memang benar banget ya peribahasa yang katanya bilang karena tinta setitik rusak susu sebelah, gara-gara secuil ekstrak pork gitu atau alkohol itu, jadi haram semua, nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum. Sedih ya. Sedih banget. Kadang-kadang kalau lihat rak-rak di misal kayak Alfamart-nya Jepang gitu. Itu dari misal ada 20 produk tuh yang kita bisa makan 3 produk. Jadi kayak sedih. Iya, padahal kayak ngeliat temen kita ngeliat kan enak gitu ya. Apalagi misalnya kayak ternyata itu pernah kita minum dan atau kita makan, ternyata itu sekarang nyata itu nggak bisa dimakan lagi atau nggak bisa diminum lagi. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kayak aku, iya kan, milk tea, banyak lah pokoknya yang kayak gitu. Itu ciki favorit kita, Rin. Oh iya benar ya benar sih apa yang rasa butter. Iya. Makanya itu ya ampun, iya. Pokoknya sedih lah kalau kayak gitu kan, kayak patah hati gitu, kayak ampun, padahal kita kayak dan data di verified ternyata ini mulai sekarang udah nggak bisa dimakan lagi loh gitu. Ya ampun, emang apa sih, padahal kemarin udah enak terus sekarang nggak bisa dimakan gitu ya gitu lah. Walaupun kedengarannya sedih ya Tomodachi, tapi sebenarnya nggak juga ya, tapi kita udah terbiasa ya sekarang gitu. Karena ya kita udah tahu dan ya udah. Dan ya udah, kalau kata Dina dari 20 produk ke 3 produk ya nggak apa-apa, 3 produk itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Asik. Ya, tapi soalnya sebenarnya
banyak banget website yang ngebahas tentang hal-hal kayak gini. Ada website, ada Facebook account, kayak Facebook group, ada Instagram account yang memang ngasih tahu kita informasi-informasi yang penting tentang hal-hal kayak gini. Jadi kayak produk-produk apa aja sih yang muslim friendly, yang mereka udah konfirmasi ke pabriknya. Jadi menurutku udah, walaupun masih belum se-friendly itu Jepang terhadap muslim, udah menuju ke sana kok. Dan kita juga ternyata di Tokyo dan Osaka, di kota-kota besar tuh banyak orang Indonesia yang tinggal di sana kan. Dan banyak juga ibu-ibu yang kerjanya, yang profesinya masak makanan Indonesia dan mereka shipping ke seluruh Jepang. Jadi kalau misalkan lagi bener-bener ngidam banget, bisa tuh beli ke mereka gitu. Atau sebenarnya kalau Arin sih, Arin jago masak ya, Arin mau masak sendiri aja gitu. Aduh, padahal aku bosan sih kadang kan masak sendiri juga kan. Ya ini lagi. Karena kalau apalagi aku kemampuan masih terbatas. Kalau misalnya aku pengen makan apa, makan susah-susah juga gak bisa masak kan. Makan bakso sama nasi padang tuh susah banget. Iya benar-benar. Nasi padangnya bener rasa padang. Gak tahu bakso kan. Bakso bisa kadang mesen, tapi ya itu kan mesen lagi lama. Jadi kadang cravingnya kapan, datangnya kapan, ya nggak sih? Iya. Itu deh. Terus malah alhamdulillahnya di dekat rumah kita tuh ada satu grocery store yang ada satu corner isinya makanan Indonesia, makanan Indonesia dan makanan halal. Mereka sebutnya halal corner, tapi intinya isinya di sana bon cabe, kecap ABC, apalagi Indomie, mie sedap, kayak hal-hal kayak gitu. Terus kita kayak ya Allah, ada keripik tempe pula. Terus kayak benar-benar senang. Ya benar banget sih, itu selain juga si Halo Corner selain aman untuk dikonsumsi, juga bisa melepaskan rindu kita terhadap makanan Indonesia juga ya Din. Banget. Wah, ini untuk masalah makanan dan ibadah tuh panjang banget ya. Emang ternyata banyak banget hal yang kita pengen sampein gitu ya, kita pengen ceritakan bersama ya, dari pengalaman-pengalaman kita tidak terasa. Dan nanti kalau misalnya di episode selanjutnya kita berencana buat ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita juga sebagai muslim di Jepang juga. Dan nanti kalau misalnya Tomodachi semua penasaran atau ada memiliki usulan nih, apa nih kira-kira topik yang menarik untuk dibahas dan topik yang Tomodachi pengen tahu dari di Jepang sana, dari ya kehidupan muslimnya, bisa banget langsung DM tadi, bisa langsung disampaikan. Atau nanti kita tanya-tanya juga ya di Instastory kita. Jadi stay tune please. Oke deh. Dadah Tomodachi semua. Ya udah, sampai segitu aja teman-teman. Sampai ketemu. Bye.